Oh, udah. Bentar lagi makan aja. Masih menunggu setelah tadi Anies bertemu dengan Ahok dan langsung masuk ke ruang kerja Ahok. Sepertinya memang ini akan menjadi pertemuan tertutup ya. Tapi kita akan menunggu apa nanti hasil dari pembicaraan kedua belah pihak ini. Dan agenda pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama yaitu untuk bersilaturahmi. Karena memang kemarin Anies sudah menyatakan bahwa di press conference-nya ingin bertemu dengan Ahok dan Jarot lebih awal. Kemudian juga begitu juga dengan Basuki Cahayapurnama yang sudah legowo dengan keputusan atau hasil dari pilkada kemarin yang berdasarkan quick count memenangkan pasangan Anies Sandi dan juga mempersilahkan untuk tim dari Anies dan juga Sandi, tim transisi untuk bertemu dengan dirinya untuk membahas terkait dengan pemerintahan. Dan juga hari ini Basuki Cahayapurnama akan memperlihatkan kesehariannya kepada Anies Baswedan karena nantinya setelah dilantik pada Oktober 2017 Anies Baswedan akan menduduki kursi DKI 1 dan juga akan menjalani aktivitas sebagai Gubernur DKI Jakarta, di mana memang setiap harinya, setiap paginya Ahok atau Basuki Cahayapurnama selalu bertemu atau didatangi oleh warga Jakarta di Balai Kota yang ingin mencurahkan isi hatinya dan juga menceritakan bagaimanakah kendala-kendala yang mereka hadapi, kemudian juga meminta bantuan dari Basuki Cahayapurnama. Dan ini nanti akan dijalani oleh Anies Baswedan. Itu dia. Sepertinya kita memang harus mengapresiasi langkah cepat kedua belah pihak ini, di mana sebelumnya mereka adalah calon gubernur ya, dan setelah kita mendapatkan hasil quick count kemarin di mana Anies Sandi ini memang mendapatkan perolehan suara yang tinggi ya, dan ternyata memang langkahnya cukup cepat sekali di mana hari ini langsung bertemu untuk melakukan komunikasi. Kita mengapresiasi tindakan cepat mereka ya. Apresiasi juga kedewasaan politik di antara keduanya setelah dinamika yang begitu besar sejauh ini selama masa kampanye, selama masa pemilihan putaran pertama dan juga putaran kedua. Namun memang setelah hasilnya sudah keluar, kemarin berdasarkan hasil quick count, gubernur terpilih adalah Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Ini dua-duanya menerima keputusan tersebut, baik yang menang maupun juga yang kalah legowo dan juga mempersilahkan dan juga ingin membantu untuk pemerintahan selanjutnya. Ya, sangat harus diapresiasi sekali ya sikap kedua tokoh nasional ini. Nah, pada masa kampanye sebelumnya kita ingat sekali ya, kedua calon ini mempunyai program-program andalan mereka ya. Kalau kita ingat juga Anies Sandi ini mempunyai program di mana dia akan lebih meningkatkan lagi kualitas dari KJP menjadi KJP Plus ya, dan juga akan memperhatikan warga kecil ya. Setidaknya ini ada komunikasi yang lebih baik, jangan sampai ada penggusuran di ibu kota Jakarta. Dan ini kita lihat sepertinya rekan media sudah bertemu atau melihat kedatangan dari Ahok dan juga Anies ya. Kita akan lihat mendengarkan kira-kira apa yang mereka bicarakan tadi terkait dengan mungkin transisi pemerintahan antara Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama. Karena sisa 6 bulan lagi pemerintahan dari Basuki Cahayapurnama dan nanti Oktober 2017 ini Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno akan segera menempati kursi DKI 1 dan juga DKI 2. Sehingga memang saat ini adalah saat-saat yang paling penting di mana tim transisi dari Anies Sandi yang sudah ditunjuk memang nama-namanya harus belajar cepat, bekerja cepat dari pemerintahan Ahok dan juga Jarot ini. Apa saja yang harus diambil, kemudian apa saja yang harus diperbaiki tentunya untuk kemajuan Jakarta ke depannya lagi. Betul sekali ya. Jadi kita bisa lihat tadi di pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Anies Baswedan tiba setelah tadi Basuki Cahayapurnama tiba lebih dahulu ya, dan disambut warga ibu kota Jakarta. Dan tadi memang warga juga mungkin mengucapkan ya, ada ucapan selamat gitu ya. Dukungan juga kepada Ahok walaupun memang bisa dikatakan tidak menang ya. Dan setelah itu mungkin mereka kembali menyampaikan apa keluhan-keluhannya. Bahkan tadi ada yang memberikan undangan pernikahan, itu seperti agenda biasa yang dilakukan oleh Ahok kalau pagi hari di Balai Kota ya. Nah ini dia, sudah kita bisa lihat pemirsa, Anies Baswedan telah bertemu dengan rekan-rekan media di sana bersama Basuki Cahayapurnama. Kita segera dengarkan press conference yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Sudah kemarin sama-sama
pertama kita melihat hasil, kemudian tentu kita masih nunggu keputusan KPU ya, tapi kita melihat akan ada perubahan. Dan tadi mulai bicara tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran yang disiapkan oleh Pemda. Itu perlu waktu. Terus yang kedua adalah kita sama-sama akan rekonsiliasi antar dan menjaga persatuan, perjuangkan persatuan. Cuma dua itu yang diobrolkan singkat dan sengaja pagi-pagi sebelum beliau Pak Basuki berangkat ke sidang. Rekonsiliasinya nanti seperti apa, Pak? Ya, antar semuanya, kita semua adalah warga Jakarta yang kemarin sudah selesai, kita mulai baru. Pak, kapannya lagi, Pak? Ya, makanya saya sampaikan, misalnya contoh, kan kita pengen ada kartu Jakarta lansia. Saya sampaikan pada Pak Anies, ini kan APBDP kan saya yang nyusun. Nah tentu kita mesti duduk bareng, mesti sampaikan pada partai pendukungnya. Jangan sampai di deadlock, jangan sampai ada pokir-pokir kayak dulu tuh nggak. Kalau dia minta pokir-pokir, saya tolak, berantem nih. Udah berantem, kasihan Pak Anies yang masuk. Oktober baru menyelesaikan APBDP, nggak selesai. Nah kalau saya selesaikan pihak, misalnya dari Pak Taufik Gerindra, ngotot APBDP nggak mau deal sama saya nih, saya pasti ngotot kasihan Pak Aniesnya. Nanti programnya dia gantung di APBDP-nya nih. Nah, saya udah minta tim anggarannya Pak Anies kirimnya ke sini. Kan kita kan open data. Kita duduk bareng, kita susun mana yang harus cepat supaya begitu masuk bisa memenuhi janji-janjinya. APBD DKI itu banyak nggak banyak juga loh. Kalau memang ada oknum-oknum DPRD minta pokir-pokir diturutin, nggak bisa jalan nanti semua. Nah ini yang kita perlu bantuan juga. Kalau deadlock sih pasti saya berani deadlock saya. Kasihan dari Pak Anies ya kalau saya deadlock. Jadi begitu saya keluar Oktober baru susun bisa nggak keburu makanya terlalu pepet. Nah, itu yang kita harap bisa dipercepat. Dari mulai awal kita akan bicara. Masih ada dukungan dari partai sana juga gitu. Ya kita kenalkan Biro KDH, kita sampaikan kita perlu menyelesaikan infrastruktur BUMD. Ya saya sampaikan ke beliau. Ini juga bukan transisi kayak presiden kan bukan bawa ganti menteri. Ini kan PNS-nya masih sama. Beliau tuh ada aturan minimal 6 bulan sampai 8 bulan baru boleh ganti. Nah, jadi ini yang kita cocokkan. Saya bilang kita terbuka, ada apa-apa tinggal data kan open data supaya kita bisa sama. Saya kira itu ya. Terus saya juga jamin pendukung saya nggak bakal ribut lah, nggak bakal ribut. Saya jamin gitu. Ya kan kita percaya kok semua Tuhan yang ngatur. Semua kan takdir kan Tuhan yang tentukan. Ya kan, ini kan orang semua begitu, hidup itu ya begitu. Saya kira itu. Pan, standby gua aja, pan, standby gua aja, pan. Standby gua aja, TV. Sorry. Tangan Pak, apa? Itu shooter biru. Hold aja dulu, Mas, saya standby di depan aja ya. Mas, Pak. Saya colokin ke kamera di tengah aja ya. Gimana? Kamera di tengah ada sensitivitas dari filter bagus. Jangan ya gimana?
Ya, Gubernur DKI Jakarta terpilih versi quick count, Anies Baswedan saat ini masih memberikan keterangan pers Betul. kepada awak media yang masih menunggu di Balai Kota DKI Jakarta setelah melakukan pertemuan yang cukup singkat, hanya sekitar 20 menit dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan tadi dalam konferensi persnya, Anies Baswedan menyatakan bahwa pembicaraannya ini terkait dengan rekonsiliasi bagaimana agar program-program yang telah disiapkan oleh tim Anies Sandi, tim transisi ini dapat berjalan nantinya. Dan juga Ahok juga tadi sempat mengatakan bahwa saat ini pemerintahannya masih memimpin hingga 6 bulan ke depan, hingga Oktober, dan akan menyusun APBD. Ini salah satunya terkait dengan kartu Jakarta Lansia, sehingga memang konsolidasi di antara dua kepemimpinan ini harus dilakukan agar nantinya ada sinkronisasi saat peralihan masa Benar kepemimpinan. sekali. Jadi ada penyesuaian dari APBDP nanti untuk beberapa program yang akan dilakukan oleh Anies Sandi dan juga program-program yang mungkin sedang berjalan juga di pemerintahan Basuki Jarot ya. Dan tadi sudah disampaikan seperti kartu Jakarta Lansia atau juga mungkin ada data-data tertentu terkait pemerintahan Provinsi DKI Jakarta itu akan disampaikan atau diberikan kepada Anies Sandi nantinya. Nah, tadi kita bisa saksikan juga memang rekonsiliasi di antara kedua belah pihak ini jelas. Tadi di antara program-program ada juga mengatakan menjaga persatuan Jakarta pasca pilkada kemarin. Penting Ya. sekali ya itu, karena memang kemarin sempat ada dinamika yang begitu besar. Betul. Saat masa kampanye, saat masa pilkada putaran pertama, pilkada putaran kedua. Namun saat ini sudah ada pemimpin baru Jakarta, dan warga Jakarta yang tadinya mungkin terpecah belah harus sama-sama bersatu kembali untuk kemajuan Jakarta ke depannya lagi tentunya. Dan tadi juga Basuki Cahayapurnama mengatakan bahwa dirinya akan open data, akan terbuka kepada tim Anies Sandi, tim transisi, untuk duduk bareng membicarakan terkait apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan APBD, karena yang menyusun saat ini masih tim dari Basuki Cahayapurnama, masih Gubernur Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Namun nantinya APBD ini akan dijalankan oleh Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno, sehingga memang pembicaraan di antara keduanya terkait dengan bagaimana penyusunan APBD ini harus dilakukan, sehingga begitu duduk. Tadi Ahok sempat menyatakan bahwa begitu duduk di kursi DKI 1, diharapkan Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno ini bisa merealisasikan janji-janjinya saat masa Betul kampanye. sekali. Tadi Basuki Cahayapurnama juga langsung meninggalkan rekan-rekan media karena juga akan langsung menuju ke Sidang ya? persidangan hari ini ya, mengawal sidang Ahok. Nanti kita juga akan berikan kepada Anda karena hari ini JPU rencananya juga akan menyampaikan tuntutannya ya terkait dengan kasus penistaan agama. dugaan penistaan agama ini ya. Itu tadi dia pemirsa pertemuan antara Anies dan juga Ahok di Balai Kota pagi ini yang hanya berjalan sekitar 20 menit, tertutup saja, dan akhirnya tadi mereka sempat menemui rekan-rekan media untuk menjelaskan apa saja pembicaraan mereka pagi tadi ya.